Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul akan coba menjelaskan tema 7, subtema 1, pembelajaran 6 untuk kelas 3 ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, serta share ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, perhatikan ya anak-anak. Siti, Dayu, Lani, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Nah, berikut adalah cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah, anak-anak. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk lalu diangkat dan ditiriskan ya anak-anak. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak ya anak-anak. Setelah menyimak teks bacaan tersebut, ayo kita amati teks paragraf terakhir ya. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sekarang kita akan lengkapi kalimat di samping menggunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, kali ini kita akan masuk kegiatan Ayo Mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, ini adalah panci dan gelas yang digunakan Siti untuk membuat tempe. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan ya anak-anak. Nah, coba kita kerjakan soal berikut. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, volume air yang lebih banyak yang mana ya?
Iya betul, yang ini anak-anak. Nah, coba perhatikan bacaan teks berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa yang manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah ya, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, coba anak-anak diskusikan dengan orang tuamu ya mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Hal baik, hal buruk, adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Dengan adanya perbedaan sifat, tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperluas wawasan. Kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Bawah ini ada berbagai hal yang perlu ditiru dan yang perlu dihindari ya anak-anak. Nah, hal yang perlu ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Nah, hal-hal yang perlu dihindari adalah perang antar suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru dapat memberikan akibat yang positif atau baik. Akan tetapi, sikap yang harus dihindari itu adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, sekian dulu ya anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga kita dapat memahami pembelajaran pada hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.